Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Susana, NIM 11810823078, kelas 6D Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan mata kuliah TIK dengan dosen pengampu Ibu Roza Al-Mustari, SPD AUD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengilustrasikan mata kuliah TIK dengan materi perangkat lunak komputer atau software. Apa sih perangkat lunak atau software itu? Jadi perangkat lunak atau software istilah umum data yang disimpan atau diformat secara digital termasuk program komputer, dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Nah, apa sih jenis-jenis software itu? Jadi secara umum jenis-jenis software itu ada 3. Yang pertama itu ada sistem operasi atau operating system, dan yang kedua itu ada bahasa pemrograman, dan yang ketiga itu adalah ada utility atau alat bantu. Nah, yang pertama itu ada sistem operasi atau operating system. Jadi, sistem operasi ini pada saat kita pertama kali menghidupkan komputer, maka sistem operasilah yang pertama kali muncul atau dijalankan. Nah, apa sih contoh dari sistem operasi? Nah, contohnya itu ada DOS atau Disk Operating System, dan yang kedua itu ada Windows, dan yang ketiga itu ada macOS atau Macintosh, dan yang keempat itu ada Unix, dan yang kelima itu ada Linux. Nah, jenis dari software yang kedua itu ada bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman ini perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan oleh komputer. Macam-macam bahasa pemrograman itu ada 3. Yang pertama itu ada low level language, dan yang kedua itu ada middle level language, dan yang ketiga itu high level language. Nah, low level language itu apa sih? Jadi, low level language itu biasa disebut dengan kode bahasa mesin. Jadi, kode dalam bahasa pemrogramannya itu berupa kumpulan angka dari angka 1 dan 0 yang diatur sehingga membuat sinyal elektronik dan memberitahu komputer tugas apa saja yang harus dilakukan. Nah, yang kedua itu ada middle level language. Sedangkan middle level language ini hampir sama dengan low level language. Seperti bahasa mesin, tetapi perintahnya itu berbeda. Kalau middle level language ini perintahnya itu mendekati bahasa sehari-hari dan kodenya itu berupa huruf bukan angka. Nah, selanjutnya itu ada high level language. High level language ini bahasa pemrograman yang sangat mudah dimengerti atau dipahami karena dia menggunakan bahasa sehari-hari. Perangkat lunak atau software yang ketiga itu ada utility atau alat bantu. Nah, utility atau alat bantu ini memiliki fungsi yang membantu atau mengisi kekurangan dari sistem operasi. Jadi utility ini membantu atau mengisi kekurangan dari sistem operasi. Misalnya itu pemeriksaan perangkat keras atau hardware troubleshooting, program aplikasi atau application program. Apa saja sih program aplikasi atau application program ini? Nah, yang pertama itu ada word processing, kemudian ada program database, kemudian ada program spreadsheet, kemudian ada program CED atau computer aided design, kemudian ada program layout artikel, dan yang terakhir itu ada aplikasi multimedia. Nah, word processing itu apa sih? Word processing ini salah satu program aplikasi di mana di dalamnya itu pengoperasiannya itu menggunakan teks. Nah, aplikasinya tuh berupa apa saja? Contohnya seperti aplikasi ini, WordStar Professional, terus WordPerfect, kemudian Microsoft Word yang sering kita gunakan, kemudian ada SheetWriter, kemudian ada WordStar. Nah, selanjutnya itu ada program database. Nah, kalau program database ini salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk merancang atau membuat serta mengelola database. Nah, contoh aplikasinya seperti apa? Seperti Microsoft Access, kemudian SQL Server, terus kemudian ada Oracle, kemudian ada MS SQL. Nah, selanjutnya itu ada program spreadsheet. Nah, program spreadsheet ini salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk bidang keuangan, pembukuan, atau melakukan perhitungan secara otomatis. Contoh aplikasi itu seperti apa? Seperti Lotus 123, kemudian Microsoft Excel. Microsoft Excel ini sering. Nah, selanjutnya itu ada program CED, Computer Aided Design. Salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk media lukis atau alat lukis. Nah, contoh aplikasinya itu seperti apa? Seperti AutoCAD, terus kemudian ada ProDesign, ada CorelDRAW, dan Adobe Photoshop. Nah, selanjutnya itu ada program layout artikel. Salah satu
program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak atau elektronik. Contoh aplikasinya itu ada PageMaker, kemudian ada Ventura, kemudian ada Harvard Publisher, yang terakhir itu ada aplikasi multimedia yang sangat banyak dan beragam. Selain penggunaan media teks, aplikasi ini dapat memproses atau menampilkan dalam bentuk yang lain, seperti dalam bentuk gambar, suara, dan film. Nah, format-format digital multimedia itu ada MIDI, ada MP3, kemudian ada MPEG, kemudian ada AVA.